Mensyukuri anugerah Allah lewat iptek. Kita hidup di zaman modern. Banyak hal yang dapat kita dapatkan dengan cara yang mudah. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang memungkinkan hal itu. Taruh saja dalam hal komunikasi. Pada zaman dulu, orang terhambat untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain karena terkendala oleh jarak yang tak terseberangi. Beda dengan hari ini. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain secara mudah, murah, dan praktis. Namun tentu, jika kita cermati, iptek ibarat seperti api. Api itu berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Namun jika kita tidak mampu untuk menggunakannya atau bijaksana dalam menggunakannya, api itu bisa menyakiti dan merugikan kita. Demikianlah teknologi. Meskipun teknologi menawarkan beribu hal positif, namun jika kita tidak menyikapi dengan benar dan bijak, teknologi itu pun memberikan dampak negatif yang tidak sedikit. Teman-teman bisa membacanya lebih lengkap di BTP, buku paket di halaman 128 hingga 129. Perkembangan iptek semakin merajalela. Orang mulai mementingkan iptek di atas segala sesuatu. Bahkan, banyak orang saat ini menuhankan iptek dalam hidupnya, seperti arti penyembahan berhala dalam iman Kristen. Tentu hal ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pencipta manusia. Selain itu, saat ini semakin banyak terlihat dampak negatif dari iptek. Iptek bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Iptek dapat digunakan untuk menyebar kebencian. Iptek juga membuat orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik tanpa memperhatikan orang lain. Bagaimanapun, iptek tetap hal yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia perlu menyelaraskan antara kehidupan agama dan iptek. Hal ini seperti apa yang dikatakan Albert Einstein bahwa ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu lumpuh. Dalam menggunakan iptek, hendaknya kita sebagai orang Kristen tetap melandaskannya dengan kebenaran firman Tuhan. Berikut beberapa ayat Alkitab tentang iptek. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dalam menggunakan iptek, kita perlu mengingat terlebih dahulu tujuan penciptaan manusia. Kita diciptakan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Allah menciptakan kita untuk dapat memenuhi bumi dan menaklukkannya. Kita harus dapat berkuasa atas segala yang ada di bumi ini. Inilah mengapa iptek dibutuhkan oleh setiap manusia. Iptek membantu kita untuk lebih memahami dunia ini, agar kita dapat berkuasa atasnya. Dengan adanya iptek, kita dapat mengerti dunia ini dan membuat kita lebih mudah untuk mengambil tindakan yang diperlukan atas bumi ini. Ayat yang kedua diambil dari Keluaran pasal 35 ayat 30 hingga 31. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Basaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Allah menciptakan manusia dengan pengertian dan pengetahuan. Hal ini membuat manusia menjadi ciptaan Allah yang paling berharga dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Pengertian dan pengetahuan ini diberikan untuk dapat memenuhi tujuan penciptaan manusia, yaitu berkuasa atas bumi. Ini seperti yang tertulis pada ayat Alkitab tentang iptek sebelumnya. Namun, kita pun harus berhati-hati dalam mengartikan menguasai bumi. Berkuasa atas bumi bukanlah hal yang sembarangan, seakan membuat kita dapat melakukan segala sesuatu atas kehendak kita. Berkuasa atas bumi pun tetap perlu kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Keluaran pasal 36 ayat 1 mengatakan, "Demikianlah harus bekerja Basaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan." Allah mau Basaleel dan Aholiab menggunakan keahlian dan pengertian yang telah diberikan kepada mereka untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Begitu pula dengan kita saat ini. Ayat Alkitab tentang iptek ini mengingatkan bahwa Tuhan telah memberikan iptek untuk mendukung kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia. Hendaknya kita menggunakannya bukan menurut akal budi dan pengertian kita sendiri,
Penting untuk kita memakai iptek ini dan menyerahkan segala hasil pekerjaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan dengan iptek haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Dengan memahami hal tersebut, kita pun dapat menentukan bagaimana menggunakan iptek dengan baik. Ayat berikutnya terambil dari Amsal pasal 1 ayat yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Tuhan menyukai hambanya yang bijak dan memiliki pengertian. Hal ini menyukakan hati Tuhan. Sebagai orang Kristen, patutnya kita menjadi orang yang bijak dan memiliki pengertian. Kita dapat menilai diri kita dengan melihat ciri orang bijak menurut Alkitab. Karena itu, kita harus mau mendengar, menambah ilmu, dan memperoleh bahan pertimbangan. Kita dapat menambah ilmu dengan terus menggunakan iptek yang berkembang. Ayat Alkitab tentang iptek ini mengingatkan kita bahwa iptek pun dapat digunakan untuk kesukaan hati Tuhan. Ketika iptek membantu kita untuk memperluas pengetahuan kita, membuat kita semakin bijak, Tuhan akan senang dengan apa yang kita lakukan. Ayat yang keempat terambil dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat Alkitab tentang iptek ini mengingatkan bahwa awal mula penggunaan iptek haruslah rasa takut akan Tuhan, sesuai dengan pengertian takut akan Tuhan. Seperti yang sudah dikatakan pada ayat Alkitab tentang iptek sebelumnya, kita seharusnya menambah ilmu dengan iptek. Namun, semuanya itu baru bisa kita dapatkan ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Dengan rasa takut akan Tuhan ini, tidaklah mungkin bagi kita untuk menyalahgunakan penggunaan iptek di kehidupan keseharian kita. Ayat berikutnya, ayat yang kelima, terambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nasihat dari Paulus dalam ayat Alkitab tentang iptek ini mau mengingatkan kita bahwa selalu ada perubahan dalam iptek. Iptek dapat berkembang menjadi semakin baik atau semakin buruk. Suatu saat, mungkin saja iptek tidak dapat lagi memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia akan ilmu pengetahuan maupun kebutuhan lainnya. Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menggantungkan hidup kita sepenuhnya pada iptek. Tetap gantungan hidup kita dan pengharapan kita sepenuhnya pada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan akan tetap sama seperti Tuhan yang kita kenal saat ini. Ayat yang berikutnya terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, kita diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, yang juga sesuai dengan ayat Alkitab tentang kepercayaan. Ketika iptek membuat kita malah ragu dengan Tuhan, itu artinya kita sudah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita berusaha memahami dunia berdasarkan apa yang kita pribadi mau mengerti. Padahal seharusnya kita bergantung kepada hikmat dari Allah. Hanya Allah yang mampu membuat kita memahami segala sesuatu. Oleh karena itu, iman kita kepada Tuhan justru seharusnya semakin kuat dengan adanya iptek, dan bukannya malah membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Ayat yang ke-7 diambil dari Roma pasal 10 ayat 14 hingga 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa iptek seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ayat Alkitab tentang iptek ini mau mengingatkan kita bahwa kita juga seharusnya menggunakan iptek untuk membuat orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus ingat bahwa tidak mungkin ada orang yang percaya kepada Tuhan tanpa mendengar berita tentangnya. Kita yang sudah terlebih dahulu percaya kepada Tuhan sudah diutus untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Sudah sepatutnya bagi kita untuk melaksanakan utusan tersebut, menyampaikan firman Tuhan. Tentu ada berbagai cara untuk menyampaikan firman Tuhan, salah satunya lewat iptek. Ayat terakhir terambil dari Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah ayat Alkitab yang mengingatkan kita bahwa kita telah diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayat ini menjadi amanat agung bagi setiap orang Kristen. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk menggunakan iptek seefektif dan seefisien mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu untuk mengabarkan janji keselamatan dalam Alkitab kepada orang di luar sana. Itulah beberapa ayat Alkitab tentang iptek. Iptek bukanlah hal yang buruk yang perlu kita hindari sama sekali. Iptek tentu membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, kita perlu meneguhkan kembali iman kita, rasa percaya, dan kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan begitu, kita tidak akan terpengaruh oleh dampak negatif iptek dan kita juga tidak akan menyalahgunakan iptek dalam kehidupan sehari-hari kita. Bijaksanalah dalam menggunakan iptek, sesuai dengan ayat Alkitab tentang bijaksana. Kembalikan segala pekerjaan kita, pengetahuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembahasan materi di bab mensyukuri anugerah Allah lewat iptek. Saya berharap kita bisa bijaksana dalam menyikapi penggunaan iptek. Silahkan tulis di kolom komentar apa yang kalian pelajari dari podcast ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati.